podcaster semuanya, kembali lagi dengan saya Dirga di acara Talk Podcast. Ini adalah sebuah program dari HIT Bukit Tinggi yang bertujuan untuk menampilkan narasumber-narasumber inspiratif. Mungkin nanti bisa kita ambil hal-hal menarik dari narasumber-narasumber inspiratif kita nanti. Nah, pada hari ini kita telah menghadirkan salah seorang narasumber yang sangat inspiratif. Beliau berprofesi sebagai juru kisah dan sudah melalang buana ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan mari kita sambut Kak Dila. Halo Kak Dila. Halo Bang Dirga. Dari mana tadi Kak? Saya dari Kabupaten Pasaman. Pasaman ya Kak? Iya betul. Berarti Pasamannya dekat mana Kak? Pasaman ini kan paling ujung dari Sumatera ya, Sumatera Barat, perbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Oke. Berarti daerah kecilnya itu Rau Selatan namanya. Selatan. Berarti kakak dari Rau Selatan tadi ya? Betul. Jalan dari Rau Selatan ke Bukit Tinggi. Betul. Jadi kesibukannya kakak belakangan ini apa Kak? Nah, kalau tadi Bang Dirga sudah sempat menyinggung ya, saya profesinya juru kisah. Juru kisah ini adalah pendongeng Bang, tapi pendongengnya lebih spesifik. Kita spesifiknya membawakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul, kisah-kisah para sahabat dengan metode mendongeng, dengan metode dongeng yang asik dan menyenangkan untuk anak-anak. Gitu. Berarti dengan kata lain juru kisah ini sama berdongeng ini berbeda atau sama Kak? Sebenarnya sedikit berbeda ya. Perbedaannya kita lebih kepada substansi atau isi yang kita bawakan. Kalau metodenya kurang lebih sama. Ada nanti kemudian BCM, bermain cerita bernyanyi bersama anak-anak. Ada juga boneka ya kan. Saya bersama dengan Dino. Kemudian juga ada alat sulap dan sebagainya. Tapi isinya yang berbeda. Kita membawakan atau fokus membawakan kisah-kisah. Jadi kakak bilang kakak sama Dino boleh dilihatin Kak Dinonya Kak? Oh boleh dong, biar teman-teman bisa lihat juga ya. Bisa lihat juga Dinonya gitu. Saya juga penasaran nih Dinonya kayak gimana gitu. Itu sebutan untuk yang apa istilahnya pendongeng yang menggunakan boneka itu sebetulnya apa sih Kak sebenarnya? Sebenarnya sih istilahnya apa Dino? Ventriloquist. Wih, Dino pintarnya. Halo teman-teman. Hai Dino. Halo Bang. Itu abang kan ya Kak? Ya abang itu. Bukan kakak? Ya bukan lah, itu abang itu. Gak mungkin dong, masa pergi Thailand. Iya Bang. Abang namanya siapa? Nama abang Dirga Dino. Oh iya, nama aku Dino. Lengkapnya Dino yang ganteng. Dino yang ganteng lengkapnya? Bukan gitu nama lengkapnya. Dino siapa gitu, kayak Kak Dila, Adila Andika Nasir. Oh kode. Dino apa? Nama lengkapnya, nama panjangnya. Nama panjangku? Dino. Nama panjangnya Dino gitu. Ya gitu deh Bang. Berarti Dino ini hewannya jatuhnya ke Daniel ya Kak? Iya, ada lagunya loh Bang. Oh ada lagunya. Dino lagunya? boleh nyanyi nggak nih Bang? Boleh dong. Dino senangannya nyanyi ya? Iya, suaraku kan bagus. Percaya diri sekali. Gimana? Coba Dino nyanyi. Aku seekor kuda Nil, mempunyai badan besar. Yang baik. Kalau berjalan dun dun dun, aku seekor kuda Nil. Sudah Nil. Melunjak ya. Senengnya godain Kak Dila ya. Oh, Iya katanya. godain Kak Dila aja apa godain yang lain? Godain Kak Dila aja, kan Kak Dila temanku. Oh temannya Dino. Iya. Dino ada temen yang lain Kak atau cuma Dino sendiri? Gitu? Oh ada ya Dino. Aku punya adik Bang. Oh ada adiknya. Ada. Namanya siapa? Dina. Oh ada Dino. Namanya Dina. Dina ini adiknya Dino. Dia seekor apa coba? Ular.
seekor ular naga. Naga ya. Naga yang baru menetas. Namanya Dina, adikku yang paling imut. Kadang nyebelin. Pengen aku pukul. Gak boleh gitu. Iya. Oh, berarti hari ini cuma Dino doang yang dibawa. Kan kalau Dina yang dibawa, nggak muat tasnya. Oh, nggak muat tasnya. Dinonya udah gede duluan. Iya katanya. Oke. Jadi Kak, sudah berapa lama Kak jadi juru kisah ini Kak bersama Dino? Nah, sudah berapa lama ya Dino ya kita ya? Sudah 3 tahun. Wah, Dino pintar sekali. Kita mulainya sejak akhir 2020 ya. Waktu itu Kak Dila ikut pelatihan ya Dino ya. Tapi belum ketemu sama Dino kan? Iya, waktu itu aku belum ada bang. Dinonya belum ada. Nah, cerita lebih lanjutnya boleh Kak Dila cerita. Dino tidur dulu ya. Oke. Bang Dirga, Dinonya tidur dulu boleh ya. Nanti kalau Kak Dirga butuh Dino lagi, Kak Dirga panggil ya. Oke bang. Oke. Dadah. Oh, Masya Allah. Dinonya semangat sekali ya. Betul. Nah, saya sebenarnya kemarin itu awal mula kenapa masuk ke dalam dunia berkisah, dunia mendongeng ini karena ikut pelatihan bang. Pelatihannya itu intensif ya, 1 bulan. 1 bulan itu kita benar-benar dilatih oleh mentornya. Bahkan sampai diharuskan untuk upload video di YouTube. oh, kayak kasih tugas atau gitu Betul. ya? Dan setelah itu pun, setelah 1 bulan itu kita kemudian ada proses mentoring, di mana saya ngikut juru kisah senior. Kemudian saya tampil ya 5 menit, 10 menit, 15 menit. Terus habis itu dievaluasi sama mentornya. Jadi learning by doing. Tampil dievaluasi, nah gitu. Dikasih saran gitu ya. Betul. Langsung evaluasi. Betul, karena ini kan benar-benar ilmu lapangan ya. Kita harus mencoba untuk bisa kemudian tahu dan mengerti bagaimana rasanya berhadapan dengan anak-anak yang tahu sendiri anak-anak itu macam-macam kan ya ininya, karakternya, sifatnya. Jadi Kakak awal mulanya jadi juru kisah itu di mana Kak? Di sini Kak atau di mana gitu? Di Jawa? Saya belajarnya di Malang. Oh, di Malang. Di Malang. Di Malang itu Kakak kebetulan kuliah atau apa gitu? Betul, saya kuliahnya di Muhammadiyah Malang. Oh, Muhammadiyah Malang. Berarti alumni Muhammadiyah Malang Kak? Betul. Tahun berapa Kak? 2015. Oh, 2015. Jadi Kak, Dika juga udah riset kemarin, Kakak sering juga ikut pelatihan yang kayak ceritakan tadi. Terus Kakak juga sering memberi jadi pemateri kayak di volunteer segala macam gitu. Itu benar Kak? Ada juga sih risetnya gitu? Oh iya. Sebenarnya sih saya itu basicnya relawan ya Bang Dirga, teman-teman semuanya. Saya basicnya relawan. Saya dahulunya relawan masyarakat, relawan Indonesia. Oh, MRI, betul. Dan memang latihan atau pelatihan mendongeng bercerita ini juga saya dapat dari sewaktu saya jadi relawan. Kebetulan organisasi kerelawanan ini bekerja sama dengan komunitas yang kemudian akhirnya saya ikuti, komunitas pendongeng atau juru kisah profesional. Kita berlatih kurang lebih waktu itu ada 40 orang ya. Oh, 40 orang. Tapi kemudian sayangnya yang saya tahu hanya 2 orang yang jadi juru kisah dan pendongeng gitu. Di MRI-nya. Padahal nih sebenarnya sayang sekali ya, saya ngerasa teman-teman relawan itu punya potensi yang luar biasa sekali nih. Karena saya melihat ya, bukan karena saya dulunya adalah seorang relawan, tapi tidak mudah menemukan orang-orang dengan hati seluas teman-teman relawan. Betul, yang memang menyukai dunia kerelawanan, yang memang senang secara alamiah dan natural saja senang membantu orang lain gitu. Nah, salah satu kemudian yang saya tekuni sekarang juru kisah itu juga karena ada hubungannya juga nih dengan saya sebagai relawan, merasa senang bisa kemudian membantu orang lain. Sekarang saya senang sekali rasanya bisa menghadirkan kebahagiaan buat anak-anak, bikin anak-anak ketawa gitu.
istilahnya kalau di kerelawanan itu trauma healing apa ya, trauma Betul, trauma healing itu untuk anak-anak yang mohon maaf ya, ada yang mengalami musibah gitu ya. Baik musibah secara alamiah, disaster, ataupun musibah sosial ya. Jadi kakak itu jadi relawan itu duluan relawannya atau juru kisahnya dulu baru masuk relawanan gitu? Duluan relawannya dong. Oh, relawannya dulu berarti. Saya bergabung di dunia kerelawanan itu 2017 akhir. 2017. Berarti udah 5 mau 6 tahun berarti ya kan? Betul. 6 tahun ya? Betul, kurang lebih ya. Saya masuk 2017, kemudian aktif nih. Pada waktu itu kita teman-teman relawan itu beberapa yang senang di dunia seni, kita kemudian membuat ada namanya relawan perform. Oh, relawan perform. Iya, betul. Itu jatuhnya ke apa? Relawan perform itu adalah relawan yang senang tampil ya, perform ya. Jadi ketika kita menggalang dana, kita tidak hanya kemudian mohon maaf membawa kotak donasi, tapi kita juga perform nih. Contohnya pada waktu 2017, 2018 secara khusus ya. 2018 itu kan isu Suriah itu sangat masif ya, isu Suriah pada waktu itu. Nah, jadi kita banyak tuh menampilkan teatrikal perperangan di Suriah. Kita ada membacakan puisi, kita kemudian bagi-bagi mawar kepada pengunjung dan sebagainya. Kalau di Malang itu ada namanya CFD, Car Free Day. Jadi ada jalan, kayaknya di Padang juga ada ya. Di sini juga ada, di Bukit Tinggi juga ada, di Padang juga ada. Cuma kalau di Bukit Tinggi itu kayaknya nggak tiap minggu Kak. Oh gitu, ya, iya. Kegiatannya itu tiba-tiba aja gitu, kayak nggak tahu nggak ada hujan, tiba-tiba Car Free Day gitu. Oh gitu. Ya, kalau di Bukit Tinggi belum dijadwalin tiap minggunya gitu. Jadi kayak event kaget lah istilahnya gitu. Nah itu kalau seandainya ada ya dan jadwalnya bisa terukur, itu bagus sekali kalau seandainya teman-teman relawan. Nah kita kebetulan dulunya itu terjun memanfaatkan momentum Car Free Day ini untuk kemudian kita melakukan aksi teatrikal nih gitu. Ada yang berperan sebagai warga yang tertembak, kita menampilkan drama gitu. Sambil kemudian kita juga ada musikalisasi puisi. Jadi teman-teman yang bersuara bagus itu kita dorong untuk kemudian maju gitu kan, nyanyi gitu. Nah, tidak hanya Suriah, kita juga menampilkan teatrikal Palestina. Nah, apalagi sekarang kan isu Palestina kembali hangat ya, Bang Dirga ya. Kita melihat saudara-saudara kita di Palestina begitu kejamnya ya Israel ini gitu kan, play victim gitu ya. Tidak tahu malu sekali nih, mohon maaf ini. Nah, kita tahu bagaimana puluhan tahun mereka menjajah dan menjajaki tanah Palestina. Tapi ketika sekarang malah mereka merasa dijahati secara tiba-tiba oleh Palestina. Nah, itu untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat. Selain juga kita berusaha untuk menggalang donasi ya untuk saudara kita di Palestina. Salah satu cara yang kita gunakan adalah perform, tampil. Kita memang waktu itu alhamdulillah rame ya teman-teman yang tertarik kepada dunia kemanusiaan ini, relawan-relawan awal gitu. Ada yang kemudian saya secara pribadi itu yang membaca puisi gitu. Jadi kalau untuk relawan perform ini Kak, itu ada open recruitment-nya kah atau gimana Kak? Gitu. Kalau misalnya nih ada nih teman-teman yang berminat gabung, jika dia punya bakat seni, pengen gabung di kerelawanan dengan hal kayak gitu juga kan menarik tuh Kak. Bagi teman-teman yang hobi seni gitu, itu gimana Kak? Misalnya kalau pengen mereka ikutan gitu. Boleh banget ya, karena biar bagaimanapun kan sebenarnya relawan perform ini adalah MRI. Oke, dahulunya ada MRI atau cikal bakal pergerakan organisasi MRI awal-awal sebelum ada program-program yang lain. Namanya juga teman-teman relawan kan programnya banyak ya, mulai dari program kesehatan, kemudian pendidikan, social development dan lain sebagainya. Pada waktu itu kita karena masih baru awal, kita berusaha untuk menumbuhkan kesadaran terlebih dahulu sih. Kebetulan ada isunya pada waktu itu adalah Suriah dan juga Palestina. Nah, kita ngambil momentum itu. Pada akhirnya teman-teman itu membentuk
relawan perform, tapi masih berada di bawah naungan MRI. Berarti di bawah naungan MRI ya Kak? Oke. Jadi kalau untuk kakak pribadi Kak, selama beraktivitas di kerelawanan perform, itu hal menarik apa sih Kak yang bisa kakak ambil Kak? Kayak wah ini seru nih, ini enggak, ini kurang kayaknya gitu, kurang menarik, ini seru banget nih gitu. Ya, pasti ada bedanya kan Kak gitu. Yang saya rasakan ya Bang Dirga, ini kan kita mohon maaf ya, tapi tingkat kepedulian orang Indonesia terhadap Palestina itu tidak sebesar yang kita harapkan. Dalam artian orang-orang tahu, tapi beberapa cukup apatis ya, dalam artian ada yang berkata kenapa harus membantu jauh-jauh gitu, sementara yang di dalam saja nggak dibantu gitu. Konsepnya kan nggak seperti itu sebenarnya gitu. Konsepnya adalah yang jauh saja dibantu, apalagi yang dekat gitu kan, seharusnya gitu. Jadi ketika saya perform membawakan teatrikal, puisi-puisi Palestina, kemudian kita bagi-bagi mawar, itu saya bisa melihat ya mulai tumbuhnya kesadaran orang-orang gitu. Tentunya mulai dari melihat kami tertarik, mungkin bisa mencari lewat berita gitu kan, dan memang ketemu kalau mau ditelusuri bagaimana sejarahnya Palestina dan Israel gitu kan. Akhirnya kemudian dari situ menumbuhkan kecintaan pada dunia kemanusiaan. Nah, kita berusaha menyebar value itu. Itu bagian yang paling menyenangkan kalau menurut saya secara pribadi ya. Bisa memberi dampak dan kemudian membuka pandangan bagi orang-orang yang sebelumnya tidak tahu bagaimana keadaan saudaranya di luar sana. Oke. Oh ya Kak, boleh diminum dulu minumannya gitu. Mohon maaf nih. Boleh. Wah. Boleh minum dulu nih Kak. Oke. Coklat changer ya namanya ya. Ini namanya aja coklat perubahan ini. Iya, padahal ini sponsor, tolong sponsornya. Oke, kita lanjut lagi ya Kak. Oke. Jadi Kak, dalam hal juru kisah ini Kak, itu ada organisasinya juga kah atau gimana Kak gitu? Atau cuma independen doang gitu? Kayak ya udah kita ada kenalan terus nanti tersebar jadi ya, independen gitu, atau ada organisasi yang menaungi gitu untuk juru kisah ini gitu? Kita ada komunitas. Oh, berarti ada komunitas lagi. Ada komunitasnya, komunitas profesional ya Bang Dirga. Yang kalau katanya saya tidak terlalu terbuka, dalam artian tidak berusaha untuk mencari open recruitment, tapi lebih kepada mencari orang-orang dengan visi dan misi yang sama gitu, yang punya prinsip yang sama, yang punya tujuan yang sama. Tujuan kita adalah, juru kisah ini adalah membumikan kisah. Nah, ini harus sama dulu nih prinsip awalnya. Bagaimana kita sebagai seorang pendongeng menggunakan media dongeng ini gitu kan, untuk kemudian membawakan kisah-kisah kepada anak-anak, agar anak-anak kembali familiar, agar anak-anak kembali kenal, bahkan agar anak-anak ini kembali mengidolakan tokoh-tokoh seperti para sahabat Nabi, seperti para Rasul gitu kan ya. Karena kita lihat nih, apalagi sekarang tahu sendiri ya bagaimana perkembangan zaman, degradasi akhlak, anak-anak zaman sekarang itu jauh berbeda dengan zaman-zamannya kita. Tidak usah berbicara zaman 30-40 tahun belakang gitu kan, 10 tahun perbedaan saya udah terasa banget ya. Nah, jadi kita berusaha untuk counter attack nih, berusaha untuk menyaingi pengaruh-pengaruh buruk oleh HP, oleh tontonan anak-anak itu, dengan menampilkan edukasi sejarah Islami dengan cara yang asik, menyenangkan untuk anak-anak. Nah, nama komunitas saya namanya Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia atau PPMI. PPMI, pusatnya di Jogja. Oh, pusatnya di Jogja. Betul. Nggak ada cabangnya berarti, ada cuma satu
jatuhnya utamanya itu di Jogja gitu, nggak ada cabang PWNI Bukit Tinggi, Padang gitu, nggak ada ya berarti ya kan? Ada, alhamdulillah ada. Jadi kakak sekarang di PWNI Padang gitu. Tapi sayangnya kita karena gitu tadi ya Bang Dirga, kita menyatukan orang-orang dengan visi yang sama. Tentu tidak mudah ya gitu kan. Jadi untuk Sumatera Barat baru saya sendiri. Oh, baru kakak sendiri. Baru saya sendiri. Pelakunya atau penggeraknya mungkin ada ya di Indonesia ini gitu. Cuman tidak semua provinsi ada. Kalau itu udah tersebar di mana aja kak teman-teman yang di PPMI kak? PPMI itu Jawa Tengah ya tentunya ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, itu ada itu Riau. Kalau Sumatera ini baru Riau saja sayangnya. Pulau Sumatera secara keseluruhan baru Riau saja, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan lain-lain itu belum ada. Oh, belum ada. Jadi lebih ke daerah Jawa berarti ya kak? Iya betul. Karena jangankan juru kisah, profesi pendongeng saja kan tidak terlalu familiar ya di Pulau Sumatera ini ya. Bang Dirga kalau boleh tahu sebelumnya pernah ketemu dengan pendongeng ini? Dengan pribadi kak, kalau untuk bertemu dengan pendongeng itu baru akhir-akhir ini sejak bergabung bersama Hive. Bergabung sama Hive itu udah beberapa kali bertemu dengan pendongeng, cuman apa ya, kayak nggak ketemu langsung orangnya sih kak, cuman tahu oh ini lagi ada event pengen undang pendongeng gitu, cuma nggak ketemu sama orangnya gitu. Tapi tahu oh ada profesi ini di sini gitu. Oh masya Allah, alhamdulillah berarti ya. Itu sudah sebuah keberuntungan Bang Dirga. Daerah saya Kabupaten Pasaman ya, yang bisa dikatakan cukup jauh ya gitu dari pusat provinsi gitu. Itu tidak pernah sama sekali didatangi gitu. Kalaupun didatangi paling hanya beberapa sekolah saja, dan itu di pusat kabupaten, kecamatan yang menjadi pusat kabupaten. Sehingga ketika saya berkeliling ke sekolah-sekolah Kabupaten Pasaman, itu mereka luar biasa ya antusiasme baik dari anak-anak maupun dari sekolahnya, karena mereka baru pertama kali nih melihat yang seperti ini gitu. Jadi kakak juga udah sering berperform di Pasaman jadinya kan? Karena tidak terlalu banyaknya pendongeng di sana gitu jatuhnya. Alhamdulillah, karena saya balik lagi punya misi ya, atau punya target tujuan saya adalah membumikan kisah. Jadi karena saya hampir 1 tahun belakangan ini domisilinya sudah di Pasaman, jadi saya berusaha nih agar warga Pasaman yang pertama kali merasakan kebermanfaatannya saya gitu kan sebagai seorang juru kisah. Jadi orang-orang di Pasaman dulu yang saya perkenalkan apa sih itu berkisah, kenapa kita harus mendengarkan kisah atau membacakan kisah gitu. Oke. Nah, Dirga juga dapat kabar nih kak, kakak juga bakal perform nih di si Bukit Tinggi. Itu di beberapa sekolah. Ada berapa sekolah kak di Bukit Tinggi kak perform? Untuk besok 3 ya. 3 sekolah besok berarti ya kak ya. Oke, itu SD, SMP atau? Sepertinya SD. SD. Okay. Insya Allah. Dalam rangka penggalangan dana juga ya kak. Okay. Nah kak, jadi mungkin udah banyak kita bincang-bincang, kita cerita-cerita juga hal-hal menarik kakak dalam dunia juru kisah, juru kerelawanan. Mungkin ada nih kak pesan-pesan buat teman-teman relawan lain yang udah tergabung dengan relawan atau yang belum bergabung dengan relawan. Mungkin ada pesan dari kakak gitu buat menarik teman-teman gitu, atau buat penyemangat teman-teman yang sudah menjadi relawan gitu. Oke, buat teman-teman ya. Baik, halo teman-teman semuanya, ini Kak Dila, saya profesinya juru kisah atau pendongeng. Karena saya dahulunya adalah seorang relawan, saya berharap teman-teman relawan bisa menemukan hal-hal yang ingin teman-teman lakukan dalam hidup. Relawan ini adalah orang-orang hebat, kalian luar biasa, semangat kalian dalam kemanusiaan tiada tandingnya. Selalu saya acungi jempol, tapi saya harap teman-teman relawan tidak hanya kemudian menjadi relawan biasa-biasa saja, tapi mampu menjadi relawan yang berdampak,
menjadi relawan yang unik dengan bakatnya sendiri-sendiri. Ada yang berbakat seperti saya sebagai seorang juru kisah, kemudian menjadi seorang relawan dengan cara juru kisah gitu, menyebarkan kebaikan, kebermanfaatan sebagai seorang juru kisah. Ada relawan yang kemudian hebat di bidang medis, jadilah kemudian seorang ahli-ahli medis yang kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Sehingga makna relawan itu tidak hanya kemudian menjadi orang yang turun ke lapangan, baik itu meminta dana saja atau implementasi bantuan, tapi menjadi orang yang kebermanfaatannya itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, seperti pohon ya Bang Dirga ya, tumbuhnya tidak hanya ke atas tapi juga ke samping. Betul, seperti itu aja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Diala sudah memberikan pesan-pesan buat teman-teman yang mau bergabung menjadi relawan atau mungkin terpanggil hatinya. Bagi saya pribadi itu relawan panggilan hati Kak. Betul. Jadi mungkin ada teman-teman yang muncul panggilan hatinya untuk menjadi relawan gitu. Itu ada pesan dari Kak Dila. Dan buat teman-teman yang sudah tergabung di kerelawanan, makin semangat lagi di bidang kerelawanan. Masih banyak orang yang butuh bantuan kita untuk tantangan kita gitu. Betul. Oke, terima kasih Kak Dila sudah mampir ke kantor HI dan Hive Bukit Tinggi. Mungkin Kak, ini ada sesuatu buat kakak dari kita. Itu Wah. ada sebuah sertifikat. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ini saya terima ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Meskipun hanya sedikit, tidak banyak. Semoga teman-teman bisa mengambil ya. Dia sedikit-sedikit semakin banyak nanti itu kan. Oke teman-teman semuanya, sahabat inisiator, sahabat Hive, terima kasih sudah menonton video Have Talk. Mungkin ini adalah video pertama Have Talk, episode pertama, dan kita sudah mengundang narasumber yang sangat inspiratif, itu Kak Dila, dengan tadi ada Dino. Kebetulan Dinonya lagi tidur ya guys ya. Jadi sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.